Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Gali Laksono, Septian Wida Pratama, dan saya sendiri Ahmad Syahroni. Kami akan membahas materi tentang prosesor MediaTek. Yang pertama yaitu sejarah prosesor MediaTek. MediaTek ENC adalah perusahaan fabless semikonduktor dari Taiwan yang menyediakan solusi sistem on chip atau SoC untuk perangkat komunikasi nirkabel, smartphone, tablet, HDTV, DVD, dan Blu-ray. Berkantor pusat di Hsinchu, Taiwan, perusahaan ini memiliki 25 cabang kantor di seluruh dunia dan merupakan empat terbesar desainer IC di seluruh dunia pada tahun 2013. Sejak didirikan pada tahun 1997, MediaTek telah menciptakan chipset untuk pasar global. MediaTek juga menyediakan referensi desain SoC untuk pelanggan. MediaTek awalnya hanya salah satu unit United Microelectronics Corporation atau UMC yang bertugas merancang chipset untuk produk hiburan. Dan pada tanggal 28 Mei 1997, perusahaan itu berputar haluan. MediaTek ENC tercatat di bursa efek Taiwan di bawah kode 2454 pada 23 Juli 2001. Perusahaan ini mulai merancang chipset untuk drive optik dan kemudian berkembang menjadi solusi chip pemutar DVD, TV global, ponsel, smartphone, dan tablet. Secara umum, MediaTek telah memiliki catatan yang kuat untuk mendapatkan pangsa pasar dan menggusur pesaing setelah memasuki pasar baru. Divisi yang bertugas merancang perangkat mobile untuk perusahaan dan diluncurkan pertama kali pada tahun 2004. 7 tahun kemudian, ia menerima pesanan untuk lebih dari 500 juta unit sistem on chip mobile per tahun, yang termasuk solusi untuk ponsel dan perangkat pintar. Pada bulan November 2014, lebih dari 1.500 model ponsel akuntansi untuk 700 juta unit yang dikirimkan secara global pada tahun 2014. Cara kerja prosesor MediaTek. Dalam prosesor yang mereka gunakan, umumnya MediaTek hanya menggunakan CPU core yang standar. Jelas, kualitas hardware ini tak mampu mengimbangi milik Qualcomm Snapdragon, membuat prosesor MediaTek kesusahan menangani aplikasi berat. Kelebihan prosesor MediaTek yang pertama yaitu grafis tinggi namun hemat RAM. GPU merupakan chip yang mengotaki kinerja grafis di smartphone, sama halnya dengan VGA pada laptop. GPU memegang peranan penting untuk menopang kebutuhan grafis seperti game 3D ataupun video beresolusi tinggi. Berbicara tentang GPU, kelebihan MediaTek adalah penggunaan Power VR yang diklaim lebih unggul ketimbang Adreno dari Qualcomm karena memiliki dedicated VRAM, di mana teknologi ini akan memakai RAM lebih sedikit sehingga Anda bisa bermain game berat dengan tetap lancar. Yang kedua, harganya lebih ekonomis. Berbeda dengan prosesor Qualcomm dan Exynos, MediaTek menyasar produsen smartphone yang memproduksi untuk kelas bawah dan kelas menengah. Hasilnya, MediaTek menawarkan harga ekonomis untuk setiap chip yang diproduksinya. Kemampuan AI yang maksimal. Kecerdasan buatan atau lebih populer dengan sebutan AI kini menjadi lebih fitur penting di suatu chip. Kemampuannya yang dapat melakukan berbagai macam hal untuk smartphone membuatnya sangat vital. Selanjutnya, kekurangan prosesor MediaTek. Yang pertama, overhead. Selain boros baterai, performa tinggi dari beberapa chipset MediaTek menyebabkan masalah overhead. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan Anda karena menggunakan smartphone yang cepat panas akan mengurangi kenyamanan. Yang kedua, GPS kurang akurat. Selain itu, beberapa chipset MediaTek terlebih seri MT65XX disebut memiliki kekurangan pada GPS yang susah terkunci dan kurang akurat. Namun, permasalahan ini sudah jarang ditemui pada chipset MediaTek generasi terbaru. Yang selanjutnya yaitu boros baterai. Beberapa tipe chipset dari MediaTek berfokus pada kemampuan grafis yang tinggi. Hasilnya, tampilan grafis yang maksimal tersebut harus mengorbankan energi baterai sehingga menjadi lebih boros. Dan Anda yang doyan gaming
atau menonton konten video berdefinisi tinggi harus lebih sering melakukan charging jika menggunakan smartphone dengan chipset MediaTek. Selanjutnya, ciri-ciri prosesor MediaTek. Beberapa tipe chipset dari MediaTek berfokus pada kemampuan grafis yang tinggi. Hasilnya, tampilan grafis yang memaksimalkan harus mengorbankan energi baterai sehingga menjadi lebih boros. Hasilnya, Anda yang doyan gaming atau menonton konten video berdefinisi tinggi harus lebih sering melakukan charging. Yang kedua, pada chipset MediaTek relatif lebih lemah apabila dibandingkan dengan Qualcomm. Akan tetapi, memakan RAM lebih sedikit. Sementara Qualcomm Snapdragon lebih baik dalam merender grafis, akan tetapi juga membutuhkan alokasi RAM yang besar. Dengan kata lain, apabila kamu membutuhkan telepon pintar yang memiliki kemampuan grafis cukup bagus, maka Snapdragon bisa menjadi salah satu pilihan utama. Selanjutnya, variasi produknya. Sampai saat ini, ada banyak sekali produk di antara dua pabrik besar ini yang terus bersaing. MediaTek misalnya, terus mengembangkan prosesor dengan inti banyak seperti MediaTek MT6797, Helio X20 dengan CPU 10 inti, yang salah satunya dipakai pada Meizu MX6. Selanjutnya, pada beberapa produk yang dibuat, chipset MediaTek telah dibekali dengan dedicated VRAM. Sementara GPU bawaan Snapdragon Adreno masih menggunakan RAM inti milik ponsel pintar tersebut. Artinya, chipset MediaTek memiliki memori khusus untuk memproses instruksi dan pengolahan grafis. Sementara Snapdragon dengan Adreno-nya tidak memiliki dedicated VRAM. Selanjutnya yaitu jenis dan macam-macam prosesor MediaTek. MediaTek merupakan perusahaan yang berkantor pusat di Hsinchu, Taiwan, yang memproduksi prosesor untuk smartphone dan tablet, HDTV, DVD, dan Blu-ray. Saat ini produk prosesor mobile perusahaan ini menjadi salah satu pilihan favorit brand smartphone dan tablet untuk membenamkan hardware dari MediaTek karena terkenal dengan kemampuan yang dapat bersaing, harga murah, serta lebih adem dibanding produk kompetitor seperti Qualcomm. Nah, ini dia urutan prosesor terbaik pada smartphone dari MediaTek. Yang pertama, MediaTek Helio P18 MT67555. Yang kedua, MediaTek Helio X30 dan X35. Selanjutnya MediaTek X27, MediaTek X20, MediaTek Helio P35, MediaTek Helio P23, MediaTek Helio P22, MediaTek Helio P40, MediaTek Helio P60, MediaTek Helio P70, MediaTek Helio 6750, dan yang terakhir yaitu MediaTek 6730. Perangkat yang menggunakan prosesor MediaTek. Perangkat tersebut meliputi Blu-ray disc player, Smart TV, dan soundbar. Salah satu SoC andalan untuk perangkat tersebut adalah MT8175 yang menjanjikan tampilan beresolusi tinggi dengan warna alami. Yang kedua, smart speaker seperti Alexa dan Google Home. Smart speaker yang berbasis SoC miliknya seperti Sony LF50 berbasis platform Google Home, Amazon Echo Spot, Tmall Genie Alibaba, Xiaomi Xiao AI, dan Amazon Echo Dot. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.